Assalamualaikum sahabat Nusantara. Dalam dunia lahir, kita mengenal nasab darah. Tapi dalam dunia batin, ada nasab ruhani, rantai cahaya yang menghubungkan para pejuang kebenaran lintas zaman. Nama Syekh Athaillah bukan hanya sebuah gelar, tapi sebuah makam, sebuah warisan ruhani yang hanya diwariskan kepada mereka yang layak secara rohani, ilmu, dan amanah. Kita mengenal Ustadz Hakim Bawazir sebagai Syekh Athaillah generasi kelima, Sunan Giri sebagai generasi keempat, Syekh Subakir sebagai generasi ketiga. Tapi, siapa dua generasi pertama? Dan, dari mana gelar Syekh Athaillah ini bermula? Untuk menjawabnya, kita harus menelusuri sejarah negeri Al-Hind dan menyelam jauh ke zaman para nabi, hingga ke masa Nabi Nuh, alaihi salam. Generasi pertama Syekh Athaillah dikenal dalam kalangan jin muslim sebagai Abu Fathah Al-Awwal. Ia bukan nabi, bukan rasul, tapi seorang mursyid besar dari golongan manusia yang hidup sezaman dengan Nabi Nuh. Menurut riwayat para wali gaib, Abu Fathah Al-Awwal tinggal di sebuah daratan timur yang disebut sebagai bagian dari Al-Hind Al-Qadim, sebelum terbelah oleh banjir besar. Ia dipercaya sebagai orang pertama yang mampu mengislamkan jin-jin liar purba, termasuk suku Gailan dan Bani Harazan. Dialah pemilik pertama gelas Athaillah, yang kala itu disebut Kubah Nur, digunakan untuk menguji niat hati para jin. Generasi kedua muncul ratusan tahun kemudian, di masa setelah kaum Ad dan Samud. Namanya adalah Imam Ja'far As-Siddiq bin Umar, seorang sufi yang berdiam di lembah Syabur, dipercaya sebagai wilayah antara Persia dan India kuno. Imam Ja'far bukan bagian dari jalur nasab Nabi Muhammad secara lahiriah karena ia hidup sebelum masa kerasulan. Tapi secara ruhani, ia sudah mengamalkan tauhid yang murni dan memiliki silsilah wasiat dari Abu Fathah. Ia dikenal karena mampu membuka gerbang komunikasi antara manusia dan jin muslim secara resmi. Di masanya, Gailan masih muda, dan pertemuan mereka penuh ketegangan. Gailan mengakui Imam Ja'far sebagai wali besar dan memperingatkan bahwa ajaran ini suatu saat akan menantangnya. Sebuah ramalan yang akhirnya terbukti di masa Ustadz Hakim Bawazir. Lompatan besar terjadi di generasi ketiga, Syekh Subakir, yang dikenal sebagai penguasa spiritual pegunungan dan penjaga bumi Nusantara. Beliau berasal dari Persia, dikirim oleh para wali besar untuk membuka tanah Jawa yang pada masa itu masih didominasi jin-jin kafir dan siluman tua. Dalam tradisi gaib, Syekh Subakir membawa gelas Athaillah dari Gunung Kaf ke Gunung Tidar, yang kini dikenal sebagai paku tanah Jawa. Dialah yang pertama kali menanam bendera dakwah Islam di alam gaib Jawa. Banyak pertempuran terjadi, dan banyak jin kuno yang takluk melalui doa, bukan senjata. Syekh Athaillah generasi keempat adalah Sunan Giri, atau Raden Ainul Yakin, murid dari Maulana Ishaq dan sahabat spiritual Wali Songo. Dalam jalur lahiriah, Sunan Giri adalah ulama besar dan pendidik. Tapi dalam jalur ruhani, beliau adalah pewaris gelar Athaillah dari Syekh Subakir. Ia mendirikan pesantren yang tidak hanya mengajarkan manusia, tapi juga tempat jin muslim belajar ilmu fikih, tauhid, dan akhlak. Menurut kisah gaib, Sunan Giri memiliki ruang zikir bawah tanah yang hanya bisa dimasuki oleh santri dari alam jin. Gelas Athaillah disimpan di sana, dijaga oleh para malaikat gaib hingga datangnya generasi kelima. Lahir dari keluarga biasa, tapi sejak kecil memiliki aura zikir yang kuat. Ustadz Hakim tidak pernah mencari gelar, tapi para wali gaib mengenal jiwanya. Melalui rangkaian mimpi, ujian ruhani, dan konflik dengan Gailan, ia akhirnya ditunjuk oleh Syekh Hashim Bahadur, Panglima Kerajaan Jin Laut Merah, sebagai Syekh Athaillah kelima. Gelas Athaillah pun diserahkan kepadanya, bukan sebagai simbol kuasa, tapi sebagai amanah untuk meneruskan dakwah ke jin-jin liar zaman modern. Gailan, sosok jin purba yang hidup sejak era Nabi Nuh, menyimpan banyak rahasia.
Ia dulunya adalah panglima perang dari kalangan jin jahat, tapi setelah melihat keteguhan para Syekh Athaillah, ia mulai goyah. Dalam sebuah pertemuan, Gailan berkata, "Kalian membawa cahaya dari langit. Tapi aku adalah sisa dari kegelapan zaman air." Ini membuktikan bahwa Gailan memang sezaman dengan banjir besar Nabi Nuh. Dan konflik antara dakwah Islam dan jin kafir telah berlangsung sejak zaman itu. Tapi cahaya terus menang, karena ruh para Syekh Athaillah terus menyala. Nasab darah bisa terputus, tapi nasab ruhani terus hidup, dari satu jiwa suci ke jiwa lainnya. Dari Abu Fathah Al-Awwal ke Imam Ja'far, ke Syekh Subakir, ke Sunan Giri, hingga kini, dipegang oleh Ustadz Hakim Bawazir. Gelar Syekh Athaillah bukan warisan dunia, tapi warisan cahaya, yang hanya turun pada mereka yang siap mengorbankan segalanya demi dakwah. Dan kisah ini belum selesai, karena mungkin generasi ke-6 sedang dipersiapkan. Di antara kita